Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pemerintah Republik Indonesia sekarang ini sedang hangat membicarakan topik penyelamatan dari mara bahaya dan malapetaka COVID-19 dengan istilah iman, imun, aman dan amin. Karena musibah corona ini yang tidak hanya menimpa negara Indonesia saja, tetapi juga seluruh dunia. Lebih dari 213 negara tertimpa musibah ini. Tidak kurang hampir lebih 2 juta orang terinfeksi virus corona ini. Pemerintah dan umat muslim mengajak berdoa dan berzikir mengetuk pintu langit untuk memohon keberkahan dan rahmat Allah sehingga musibah ini dapat segera berakhir. Kunci mengundang rahmat Allah dan keberkahan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surah Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 4 prinsip utama yang menjadi pedoman dalam ajaran agama Islam di masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir. Dan kesadaran masyarakat pun untuk mengubah perilaku menjadi kunci pemutus mata rantai COVID-19. Prinsip yang pertama adalah keimanan. Iman itu ibarat satu bangunan adalah pondasinya, ibarat satu pohon adalah akarnya. Iman adalah modal utama keselamatan diterima amal ibadah seseorang, meskipun ia bersedekah gunung emas atau lautan mutiara, tanpa dibatasi, tanpa dilandasi keimanan, maka amal itu tidak akan diterima di sisi Allah. Iman itu percaya adanya Allah, percaya kekuasaan Allah, merupakan kunci sukses dalam mengatasi dari segala problematika kehidupan ini. Banyak orang yang dapat mencintai, tapi tidak banyak orang yang bisa percaya. Oleh karenanya kepercayaan itu langka dan mahal. Kepercayaan adanya Allah itu adalah poin termahal dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat 15.
Ciri-ciri orang yang beriman adalah hatinya gemetar saat dibacakan ayat-ayat Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah hati mereka gemetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. Keimanan membuat hati seseorang menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan sebab mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Oleh karena itu tugas kita saat ini yaitu menguatkan iman kita atas terjadinya musibah ini dengan ikhlas, ridha, sabar, dan jangan putus asa, serta meningkatkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Prinsip yang kedua adalah aman. Rasa aman merupakan salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah untuk semua umat manusia. Bahkan hal ini merupakan terpenting bagi seorang hamba. Berkat rasa aman, kita akan terbebas dari rasa takut dan khawatir, sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan tenang dan sempurna. Beda halnya jika kita hidup diliputi dari rasa takut dan was-was. Kondisi ini akan berdampak buruk pada ketidaksempurnaan ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama haizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian berada di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dan dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh nikmat dunia dikumpulkan untuknya. Hadis Ibnu Majah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Muslim yang baik adalah mendatangkan rasa aman terhadap saudara muslim yang lainnya. Aman akidahnya, aman hartanya, aman juga kesehatannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan orang muslim lainnya, selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim." Seorang mukmin yang sempurna yaitu orang yang manusia merasa aman darah mereka dan harta mereka dari gangguannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i. Menciptakan rasa aman di situasi ini adalah bagian dari berusaha dan berikhtiar serta bertawakal atau pasrah kepada Allah. Ikhtiar secara lahiriah dan pasrah secara batiniah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Prinsip yang ketiga, imun. Menjaga dan memelihara diri adalah perintah Allah.
bukan hanya menjaga imunitas diri kita, namun juga harus menjaga dan memelihara diri kita, keluarga kita terbebas dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Terutama dalam kondisi sekarang ini, menjaga dan meningkatkan imunitas agar tidak terpapar dengan selalu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, minum air putih, berolahraga, berjemur, jangan stres, mengkonsumsi vitamin dan makanan bergizi sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salman Al-Farisi berkata, berkah dalam makanan itu terletak pada mencuci tangan sebelum makan, dan menyebutkan hal ini kepada Rasulullah. Lalu Nabi berkata, barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Keberkahan makanan pada saat berwudu, sebelum dan sesudah makan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan adalah sunnah Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan hal ini supaya imunitas kita kuat dan sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip yang keempat, amin, yaitu tetap berdoa. Manusia selalu butuh Allah, butuh berkah dan rahmat dari Allah dalam menghalau musibah ini. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu menghilangkan kesulitan yang kita alami. Kita juga memohon kepada Allah untuk menghilangkan mara bahaya wabah corona ini, dan memohon segala urusan kita kepada Allah, karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berdoa adalah perintah Allah. Dengan berdoa berarti kita butuh Allah dan termasuk orang-orang yang tidak sombong. Tugas kita hanya berdoa. Firman Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan segala doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong diri dari menyembahku akan aku jerumuskan ke dalam neraka jahanam yang hina. Surah Al-Mu'min ayat 60. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan 4 kunci inilah kita bisa tetap sehat, bisa beraktivitas tanpa takut tertular COVID-19, dengan selalu mempertahankan keimanan kita, menjaga kesehatan imunitas kita, ciptakan rasa aman baik untuk diri kita, keluarga kita, dan orang sekeliling kita, dan tetap angkat kedua tangan kita selalu meminta berdoa kepada Allah, karena dialah maha penentu segalanya. Moga kita termasuk yang mendapatkan keamanan, ketentraman, dan sentosa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawah.